Anak-anak didik kita itu ibarat kertas yang sudah terbentuk pola, tapi pola itu samar. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan desain yang samar-samar tadi untuk menuju desain yang jelas dan tegas. Karakter positif itu yang akan membantu seberapa mereka bisa sukses dunia akhirat mereka. Dengan siswa mengetahui bahwa dia diapresiasi dalam tindakan yang baik, ini yang menyebabkan bahwa dia merasa dihargai. Ya, ketika mereka dihargai, maka dia akan bangga pada dirinya dan dia akan selalu menunjukkan perilaku baik. Indonesia negara hukum, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami mengucapkan Assalamualaikum bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat datang di podcast PGRI Kabupaten Gresik bersama dengan Smart Learning and Character Center. Dan kali ini di sebelah saya sudah ada Ibu guru yang cantik, keren, dan juga berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nur Alia. Wow, senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bu Alia sekali lagi. Setelah tahun lalu kita pergi jalan-jalan ya Bu. Jalan-jalan kemana itu? Padahal bukan jalan-jalan. Di sana kita senam jantung ya Bu ya. Pagi harus presentasi, malam menanti kabar, besok paginya deg-degan lagi. Tapi seru banget. Aman tapi jantungnya ya Bu? Aman. Baiklah Bu, ini mungkin bagi teman-teman ada yang mungkin siapa sih ibu yang satu ini itu kira-kira siapa? Mungkin bisa kenalan dulu silakan deh Ibu. Terima kasih Mas Hamim, terima kasih Bapak Ibu guru hebat PGRI di Kabupaten Gresik dan seluruh Indonesia. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Alia, Kepala UPT SMP Negeri 10 Gresik dan saat ini juga menjadi PLT di UPT SMP Negeri 25 Gresik. Sekarang berarti memegang dua sekolah berarti Bu? Begitulah, sambil proses pergantian kepala sekolah, pelantikan kepala sekolah baru. Langsung aja deh Bu, saya tanya perasaannya gimana Bu? Capeknya ini berapa persen berarti Bu kali ini? Sebenarnya bukan masalah capek, tapi masalah tanggung jawab dan perhatian yang harus dibagi. Ibaratnya kalau seorang ibu punya anak satu, perhatiannya cukup satu ya. Kalau misalnya anaknya udah dua, berarti perhatiannya jadi 5. Jadi 2 dong. Oke, saya paham. Namun sebelum Ibu menjadi kepala sekolah, ini kira-kira Ibu pasti jadi guru dong. Betul sekali. Kira-kira guru mata pelajaran apa nih? Saya adalah guru mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Orang sains. Orang sains. Kalau Mas Hamim orang saya orang bahasa Ibu, makanya ini agak banyak ngomong ya, mohon dimaafkan. Baiklah Bu, hari ini kita menyambut Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah di tahun 2026 ini pendidikan di Indonesia semakin merata, semakin maju dan semakin siap menyongsong Indonesia Emas di 2045. Alhamdulillah. Nah, kira-kira dari sudut pandang Bu Alia sendiri nih, yang dulunya menjadi guru sekarang menjadi kepala sekolah, kira-kira melihat potensi murid-murid kita sekarang bagaimana ya Bu? Oke, luar biasa. Potensi murid-murid saat ini sebenarnya punya potensi dan perkembangan yang luar biasa dibanding yang dulu-dulu. Karena apa? Karena yang pertama secara kompetensi mereka juga sudah terlatih dan terasah dengan kondisi zaman yang sudah berubah, informasi yang begitu cepat, lebih luas lagi, maka anak-anak banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan bukan hanya dari guru saja, tapi dari sumber-sumber dan media belajar yang lainnya. Kompetensi itulah yang harus difahami oleh guru saat ini agar sesuai dan tepat untuk mendidik anak-anak untuk menjadi generasi yang sukses di masa depan. Ini belum apa-apa, udah tepuk tangan aja deh. Kita tepuk tangan dulu yang di rumah boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Kata-katanya ini bukan sembarangan, tetapi sudah bermakna dalam. Seperti pembelajaran yang kita usung sekarang ya Bu ya, pembelajaran mendalam. Kira-kira kalau menurut Bu Alia sendiri, melihat perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan yang terjadi untuk pembelajaran mendalam ini apakah sudah sangat relevan dengan kebutuhan murid-murid saat ini?
Benar sekali. Pembelajaran mendalam ini adalah suatu kurikulum yang luar biasa, yang sangat relevan dengan kondisi zaman saat ini. Saat ini, guru itu harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak kita itu ibarat kertas, tapi bukan kertas yang putih yang kosong. Anak-anak didik kita itu ibarat kertas yang sudah terbentuk pola, tapi pola itu samar. Tugas kita sebagai guru adalah untuk menebalkan desain yang samar-samar tadi untuk menuju desain yang jelas dan tegas. Ini yang menyebabkan siswa tahu bahwa apa sih potensi yang ada di diri anak. Karena karakteristik anak itu berbeda-beda. Potensi anak juga berbeda-beda. Nah, potensi dan karakteristik yang berbeda-beda ini harus ditebalkan oleh guru-guru untuk melejitkan kemampuan-kemampuan mereka sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Ya betul ya Bu. Jadi ya. nggak bisa dipaksakan kalau anak-anak sekarang. Tapi kadang kalau anak-anak nggak dipaksa, maaf ya Bu ya, kadang saya sendiri mengalami kalau nggak mengerjakan tugas, kadang akhirnya kedisiplinnya agak luntur karena misalkan harus mengumpulkan mengumpulkan tugas pada tanggal sekian, tetapi agak molor-molor sedikit. Benar, gitu. kelemahan saat ini adalah karena digitalisasi yang begitu cepat dan informasi yang begitu cepat menyebabkan anak-anak itu terdistraksi. Konsentrasi anak-anak terdistraksi, waktunya menjadi begitu luas untuk menjadi hal-hal yang beraneka ragam. Maka tugas guru adalah membentuk karakter-karakter itu, menebalkan karakter-karakter positif itu sehingga mereka tahu makna kedisiplinan, makna tanggung jawab, makna kerja keras. Ini yang harus dibangun oleh seorang guru. Ketika seorang guru mampu menegaskan itu dan membangun karakter itu, anak-anak akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Karakter itu penting untuk digunakan dalam hidup dan kehidupan masa depan. Masya Allah, luar biasa dong Bu Alia. Saya jadi agak takut ya kalau kepala sekolah saya Bu Alia bagaimana ya gitu. Kira-kira kalau Bu Alia sendiri nih, kan banyak sekali tuh kebijakan-kebijakan yang berlaku baru dan juga mohon maaf bagi Bapak Ibu guru sekarang. Meskipun saya akui Bapak Ibu guru sekarang adalah Bapak Ibu guru yang sangat hebat dan luar biasa, namun pasti ada tantangannya kan Bu. Benar. Tantangan-tantangan seperti maaf kadang ada beberapa yang belum melek teknologi atau mungkin apalagi yang sedang digalakan sekarang adanya kecerdasan artifisial atau AI, kemudian ada coding dan lain sebagainya yang sedang kita galakan bersama. Ini kan tidak semuanya bisa serta-merta menerima. Kira-kira sebagai kepala sekolah, Ibu Alia memperlakukan hal semacam apa kepada Bapak Ibu guru hebatnya? Oke, kolaborasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan berbagi praktek baik. Ya, sebenarnya potensi baik guru senior atau guru yang kurang melek teknologi dan guru junior yang mungkin yang sudah melek teknologi, biasanya mereka punya potensi yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda-beda, tetapi sama-sama mereka mempunyai potensi. Nah, potensi-potensi yang berbeda ini ketika mereka berkolaborasi, maka dua potensi yang berbeda ini akan menjadi hal yang luar biasa. Harmonisasi ya Bu ya. Harmonisasi, kemudian saling berbagi praktek baik. Saling berbagi praktek, iya. Yang mungkin kita sering sebenarnya setiap tahun kita melakukan itu ya Bu ya, apalagi di supervisi, apalagi di bulan-bulan ini ya, bulan-bulan supervisi biasanya kita akan saling terbuka bersama dengan guru-guru sejawat yang lain untuk bisa berbagi praktik baik. Tadi saya di kelas melakukan kegiatan A, aktivitas A kepada kelas yang semacam B, kira-kira hasilnya bagaimana gitu ya Bu ya. Terus hal baiknya apa yang bisa dibagi dengan guru-guru yang lain. Dengan melakukan kolaborasi dan saling berbagi praktek baik itu tentunya akan menjadi hasanah-hasanah ilmu-ilmu baru kepada guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Bahkan seperti kegiatan kita kali ini, kita bisa berbagi praktek baik untuk guru-guru di Kabupaten Gresik dan seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk podcast BGRI Kabupaten Gresik.
senang banget ya Bu ya. Kali ini kita mengawali Smart Learning and Character Center ini pertama kali mengenal Ibu Nur Aliyah tahun lalu. Nah, karena kami mendampingi Ibu Nur Aliyah dalam ajang yang begitu bergengsi. Tentunya kita mulai dari Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Gresik kita memberikan predikat juara 1 anugerah guru prima kepada Ibu Nur Aliyah. Wah, gitu. Senang ya Bu ya di kabupaten ya. Senang sekali karena kita saling bisa melihat dan berbagi praktek baik di seluruh Kabupaten Gresik, mulai dari TK nih, SD, kemudian SMP, SMA, bahkan kepala sekolah dan pengawas. Wah. Itu jadi ilmu yang luar biasa yang bisa kita saling bagi dan nanti bisa juga diadaptasi. Tapi dengar-dengar nih, saya mendengar kabar nih Bu. Wah, Bu Aliyah menang di AGP, padahal mengerjakannya hanya 2 malam. Betul nggak Bu itu Bu? Sebenarnya begini, kalau bilang suatu perlombaan itu adalah event ya. Tetapi perlombaan itu adalah suatu event yang membidik dan merupakan rangkuman dari perjalanan hal yang baik yang kita lakukan. Jadi bukan berarti ketika kita akan lomba kemudian kita mencari inovasi, bukan itu. Inovasi itu didapat dari permasalahan-permasalahan real yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita mencoba mencari solusi, alternatif solusi terbaiknya. Kita lakukan saja tanpa menunggu ini apakah ada lomba atau tidak. Oh, jadi sebenarnya persiapannya udah jauh-jauh hari. Oh, bukan persiapan Bukan ya, Bu? persiapan lah, istilahnya mungkin ini sudah dilakukan. Kemudian ada event semacam itu, wah, ya ini aja lah saya angkat. Pas gitu mungkin ya Bu Betul ya. sekali. Tapi luar biasa ya Bu ya. Jadi inovasi itu harusnya dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi saat ada event itu, wah, bisa seberuntung itu ya Bu Aliyah ya. Betul Menjadi sekali. juara 1 AGP di Kabupaten Gresik. Dan kemudian saya juga turut mengantarkan dan berbangga hati setelah kita senam jantung di tahun lalu di 2025, kami kontingen Kabupaten Gresik juga mendapatkan prestasi juara 1 anugerah guru prima jenjang kepala sekolah atau kategori kepala sekolah atas nama Ibu Nur Aliyah. Dan saya didampingi oleh Siapa? Pak Hamim. Jangan gitu deh Bu, saya pulang. Jadi congkak deh Dan saya. ada juga Ketua RSLCC Kabupaten Gresik. Tuh, siapa tuh? Ya, tahu lah siapa yang nggak tahu. Bu Rini dong, tepuk tangan juga dong. Podcast atau kita sambil gibah. Oke, dan ternyata Bu, dengar-dengar juga alhamdulillah ya Bu ya di tingkat nasional di anugerah yang sama Ibu mendapatkan predikat juara 2, betul? Betul, alhamdulillah. Wah, luar biasa prestasi yang begitu wow. Itu slogan kita ya Bu ya. Wow gitu. Wah, senang sekali. Bocoran nih Bu, supaya bisa berbagi praktek baik dengan teman-teman kepala sekolah yang lain mungkin ya. Apalagi sebagai nahkoda perubahan. Kira-kira kemarin yang disampaikan Bu Nur Aliyah dalam kegiatan anugerah guru prima itu atau dalam ajang tersebut, kira-kira bagaimana kok bisa sampai mengantarkan nama Bu Aliyah dan Kabupaten Gresik menjadi harum sekali di tingkat nasional? Oke, sebenarnya kita dipermudah dengan adanya rapot pendidikan. Oh iya, Ya, rapot di pendidikan sekolah, di setiap rapot tahun. pendidikan. Kepala sekolah itu dalam membuat kebijakan itu harus melibatkan namanya student agency. Ya, keberpihakan kepada murid. Ya, ada voice, choice, dan ownership. Ada suara murid yang didengarkan, ada pilihan murid yang didengarkan, dan kemudian partisipasi murid yang harus dimunculkan. Yang pertama itu, dari rapat pendidikan kita bisa melihat kekurangan apa yang ada pada sekolah kita. Tentunya dari situ kita punya program-program prioritas yang harus kita lakukan. Nah, pada kesempatan kemarin, dari setelah menganalisis rapat pendidikan, kemudian muncul ide apa? Ternyata dari rapat pendidikan itu muncul ada penurunan pada tahun 2024 bahwa ada penurunan nilai karakter pada siswa.
Nilai karakternya nggak turun ya Bu ya. Nilai karakter pada siswa ini turun. Yang turun itu adalah kreativitas, kerja keras yang turun itu. Saat itu ya Bu Saat ya. itu. Saat itu. Kemudian ada literasi yang juga stuck. Jadi hampir sama pada 11-12 gitu ya Bu ya. Sebenarnya secara keseluruhan di UPT SMP Negeri 10 Gresik ini rapat pendidikannya semua hijau. Tetapi bukan berarti ketika rapat pendidikannya itu hijau Bisa duduk leha-leha. betul, bukan berarti sudah everything is running well nih, semua baik-baik aja. Ternyata nggak begitu. Harusnya bagaimana Harus ini? dilihat dong yang di Iya. indikator-indikatornya di dalam itu Dianalisis gimana, lagi ya Bu dianalisis dari lebih rapor mendalam pendidikannya. lagi, benar. Dari situ kemudian kita membuat tim untuk menganalisis dan mencari suatu kebijakan-kebijakan yang berdampak pada murid. Kebutuhan murid itu apa? Hal yang dibutuhkan murid apa? Kita sudah mencoba di tahun 2023 juga kita sudah mencoba penerapan 4 bahasa pada salim sapa salam gitu. Apa saja itu Bu bahasanya Bu? Bahasa Indonesia, bahasa Arab, Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian bahasa Inggris, Good morning. kemudian bahasa Jawa, Sugeng Enjing. Sugeng Enjing. Masya Allah, padahal saya nggak tahu. bahasa Arab juga. Kaifa haluk? Bukan lagi ya Bu. Ana bi khair. Oke. Lah, setelah itu ternyata itu seperti seremonial belaka gitu. Kemudian ada juga tim kedisiplinan yang kita sudah bentuk. Dalam 1 tahun berjalan mulai berpikir, apa makna kedisiplinan itu ketika siswa melakukan perbuatan baik karena dalam tanda kutip takut akan dihukum. Motivasi eksternal ya Bu ya. Betul. Belum ke internalnya. Nah, dari situ kami mencoba untuk mengubah ini paradigma dari hukuman menjadi suatu penghargaan. Nah, inilah yang kami angkat dengan judul Eksis, Edukasi Karakter Siswa Spenio. Eksis banget ya Bu. Eksis. Dan akhirnya keeksisan ini membawa prestasi bagi kita semuanya. Turut berbangga sekali lagi tepuk tangan bener Alia. Nah, di dalam eksis sendiri berarti fokusnya kepada karakter anak-anak ya Bu ya. Di yang apa itu Bu tadi? Yang disiplin atau kreativitas? Atau Ada 5 karakter yang dibidik sementara dan ini bisa berkembang terus. Berdasarkan rapor pendidikan tadi ya Bu ya. Berdasarkan rapat pendidikan dan kondisi lingkungan yang ada, yaitu kerja keras, kemudian peduli sesama, peduli lingkungan, jujur, sama pantang menyerah. Iya. Semangat yang kayaknya sama deh, pantang menyerah sama kerja keras. Lupa satunya. Saya juga 2025 udah lama. Yang penting itu ya Besti. Oke. Kemudian dari 5 karakter itu kira-kira hasilnya apa Bu? Kan sudah diterapkan tentunya. Hasilnya bagaimana? Apakah rapor pendidikannya signifikan naik atau bagaimana Bu di tahun 2025-nya? Itu kan 2025. 2026 dong kalau hasilnya nanti. Oh iya, mohon maaf. Alhamdulillah ini juga ya dalam proses ini kan. Oke, tapi yang jelas ada perubahan yang signifikan yang muncul. Yang pertama paradigma dari hukuman menjadi penghargaan. Jadi dengan siswa mengetahui bahwa dia diapresiasi dalam tindakan yang baik, ini yang menyebabkan bahwa dia merasa dihargai. Ya, ketika mereka dihargai, maka dia akan bangga pada dirinya dan dia akan selalu menunjukkan perilaku baik. Bentuk penghargaan supaya anak-anak merasa dihargai itu gimana Bu? Dalam Eksis itu kami membuat suatu aplikasi yang aplikasi itu dengan memberikan bintang penghargaan pada setiap karakter positif yang muncul. Contoh nih, misalnya di kelas. Guru mengajar dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada anak yang mungkin secara kemampuan matematika contohnya gitu kurang mampu, tapi dia punya keinginan untuk mencoba belajar, gagal dicoba lagi, itu kan dinotis oleh guru. Kemudian guru memberikan bintang karakter. Guru bisa memberikan apresiasi. Nah, saya lihat kamu walaupun tadi salah, tapi mencoba berulang kali. Kamu luar biasa. Berarti ini gurunya saja yang
guru dan bisa ya ini kemudian dikasih bintang. Iya. Kasih bintang pada aplikasi Android di HP guru, maka ini bisa dinotifikasi pada siswa sendiri dan juga orang tua. Oh, jadi misalkan nih, hari ini saya berada di kelasnya Bu Alia. Hari ini saya sangat proaktif dan selalu betul menjawab pertanyaan serta membantu teman-teman yang kesusahan gitu misalkan Bu. Kemudian Bu Alia memberikan bintang kepada saya. Di HP saya nanti akan ada muncul notifikasi tentang itu. Iya. Dan kepada orang tua saya, mama saya jadi tahu. Betul. Wah. Nah, nanti akan terjadi komunikasi nih. Kamu sudah ngapain gitu loh. Oh. Dan bahkan itu kan bisa yang dari penilaian itu bisa langsung diperoleh oleh siswa tahu. Itu di lingkungan, jadi yang melakukan penilaian itu bukan hanya guru saja. Guru, petugas kebersihan, tendik, warga sekolah petugas pokoknya ya, Bu, kantin, ya. itu bisa. Ketika misalnya ada anak dari jauh kita melihat bahwa ada sampah kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Guru bisa notice atau petugas kebersihan bisa notice, oh siapa ya tadi? Oh saya kenal itu, kelas 7A. Buka aja kelas 7A, kasih bintang. Dia nggak tahu toh, dia melakukan apa ketika di HP-nya kemudian muncul notifikasi, aku tadi ngapain? Ya. Aku tadi ngapain kok ada bintang? Dia akan reminder kembali, mengingat kembali, oh iya tadi aku buang sampah. Oh. Kemudian Jadi, nanti itu nanti periodisasinya berapa Bu? Apakah setiap 1 bulan sekali nanti kita bisa melihat rekapannya secara langsung atau saat itu juga kita bisa melihat rekapan itu langsung? Real time. Oh real time. Real Jadi time. saya hari ini mendapatkan bintang dari Bu Aliyah misalkan. Orang tua saya juga tahu bahwa hari ini saya mendapatkan bintang. Oh. Ya, dan ketika siswa membuka aplikasi tersebut, maka dia bisa membuka rapot karakternya. Oh, Jadi selain dia rapor akademik ada rapor karakter gitu ya, rapot Bu karakternya, dia sudah dapat bintang berapa. Itu yang dilakukan secara langsung ya. Jadi ada 2 penilaian yang dilakukan oleh guru dan warga sekolah dan juga dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi ada penilaian antar teman sejawat. Oh, penilaian antar teman. Kalau refleksi diri, oh hari ini maaf lah, saya narsis sedikit hari ini saya sudah membantu teman saya, kasih bintang lah saya gitu. Tidak bisa. Oh. Tidak bisa semacam itu. Yang bisa adalah melakukan penilaian antar teman. Tetapi penilaian antar teman ini dibuka dalam 6 bulan 1 semester itu 2 kali. Jadi nggak di open terus. Oh, setiap 3 bulan gitu, Bu? Iya. Tapi kalau guru, petugas kebersihan, TU dan lain-lain itu dibuka setiap hari. Tapi kalau yang untuk siswa itu dibuka dalam 6 bulan. 1 semester itu 2 kali triwulan, kemudian mereka diberi waktu 1 minggu untuk menilai teman dalam satu kelasnya dan teman antar kelas. Itu justru datanya jauh lebih akurat karena mereka mengenal temannya. Lebih tahu lebih dalam gitu ya, Bu ya. Dan saya selaku kepala sekolah, selaku admin bisa melihat rekapitulasinya gimana, perkembangan setiap bulannya bagaimana, kemudian yang jelas saya bisa juga melihat bagaimana efektivitas aplikasi ini digunakan nggak oleh guru-guru, dipakai nggak oleh siswa-siswa, karena karena rekapitulasi itu nyata dan ada. Real time juga ya, Bu, dan data itu bisa menjadi evaluasi, monitoring dan evaluasi saya selaku kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana aplikasi ini bisa mendukung perubahan karakter siswa. Yang pertama, terus yang kedua, kita bisa melakukan follow up terkait dengan barangkali ini dalam 1 semester tidak ada satu pun bintang yang diperoleh si fulan misalnya. Oh, iya. Itu kan nanti bisa di follow up ke tim kami dan guru BK. Oh, berarti setiap anak itu setidaknya harus mendapatkan 1 bintang dalam 1 bulan? Bukan harus mendapatkan, tetapi kita akan memfollow up dalam 3 bulan itu. Ketika dia tidak mendapatkan bintang sama sekali, ada yang salah nih. Ada yang salah. Masalahnya data yang masuk itu kan penilaian antar teman dalam 6 bulan itu kemarin saya lihat itu hampir 19.000 data yang masuk. Wow. Artinya kan gede banget. Yeah. Kalau gede banget, kenapa dia nggak dapat 1 pun? Yeah. Nah ini yang kita follow up, apa yang terjadi?
Berarti kan untuk penanganan dan pengembangan karakter-karakter selanjutnya. Tapi kira-kira ada Bu yang seperti itu? Ada juga, Kemudian tapi nggak banyak. penanganannya gimana Bu? Ya itu kayak misalnya mungkin dia pasif, dia juga ogah dengan temannya dan lain-lain. Nah itu yang kita gali, permasalahannya apa? Itu nanti penanganannya di BK. Oh, akan ada pendampingan personal Betul. lebih khusus untuk membangkitkan Benar. semangat dan energi positifnya Ya. lagi ya Bu ya. Apa sih manfaat dari ini? Manfaat dari ini bukan hanya sekedar aplikasi, tetapi saat ini seringkali kita menghargai dan mengapresiasi anak itu kan dalam kemampuan dan prestasi akademik. Betul. Toh. Biasanya gitu aja ya Bu ya. Betul. Nah, padahal karakter itu yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan orang ke depannya gitu. Bukan hanya otaknya saja, tetapi karakter positif itu yang akan membantu seberapa mereka bisa sukses dunia akhirat mereka. Nah, itu yang sering saya dengar sih Bu sekarang. Lebih kepada ABC. Kalau saya biasanya boleh cerita ya, ABC itu adab dulu, baru berilmu, Iya. baru kemudian cakep atau cantik. Jadi makanya kenapa A lebih dulu daripada B dan B lebih dulu daripada Dari C, C. yaitu filosofinya gitu katanya Bu. Adab itu lebih dahulu, lebih diutamakan daripada, bukan diutamakan ya Bu, lebih ditekankan, dipatrikan dalam diri selain berilmu. Nah, ternyata berilmu itu juga lebih penting daripada yang cakep saja atau cantik saja gitu. Wah, jadi kemana-mana deh ceritanya. Terus Bu, kalau misalkan nih, kan itu kan udah berjalan, positif banget. Orang tuanya gimana Bu? Apakah pernah ada maaf nih, kan itu kan pasti disosialisasikan ya Bu ya kepada setiap orang tua. Ada nggak kira-kira yang agak protes gimana gitu? Pak, Bu, kenapa sih anak saya kok nggak dapat ya kayak gitu? Mungkin tadi kalau misalkan Bu Alia kan bercerita pasti ada beberapa lah, ada beberapa yang seperti itu mungkin karena introvert kah atau apa memang anaknya demikian. Kira-kira apakah orang tua nggak ada yang protes atau apa gitu? Selama ini sepertinya belum ada. Kalau terkait dengan Yang kenapa kok nggak ada sama iya, sekali? nggak dapat bintang sama sekali gitu ya. Ini kan ada something wrong nih. Iya. Ya, bagaimana perhatian orang tua. Nah, ini yang kita bangun. Komunikasi yang itu kita bangun. Follow up-nya ke sana. Tetapi yang kebalikannya, saya melihat dari beberapa testimoni dari orang tua, itu kan ada feedback nih. Iya. Dan kita mengirimkan feedback itu. Iya. Dan itu ternyata ada perubahan perilaku dari keseharian anak di rumah. Itu curhatan dari orang tua itu Bu. Curhatan dari Wah, orang udah tua. senang banget gitu Bu Positifnya ya. begitu. Tapi kalau misalnya ada nggak yang ini? Justru kita yang membangun komunikasi antara anak dan orang tua. Oh, jadi karena mungkin yang seperti tadi ada sedikit something wrong, Iya. kita bisa koordinasi lagi dengan Betul. orang tua dipanggil untuk diajak berkomunikasi. Kira-kira anak ini mau dibawa kemana nih? Betul. Orang tuanya gitu. gimana nih? Perhatiannya gimana? Apa yang diinginkan oleh orang tua? Apa yang diinginkan oleh anak? Ini kan Seru ya, Bu, ya. dikomunikasikan. Nah, ini Bener-bener nanti ada nahkoda. pendampingan. Bener-bener nahkoda perubahan nih, Bu Alia. Amin. Amin. Nah, bukan amin sih Bu, memang terjadi. Gimana lagi nih? Bu, kita main game ya. Oke, Kita siap. main game. Gamenya Game itu apa nih? this or that. Ah. Ini atau itu gitu ya. Saya akan memberikan Bu Alia 2 pilihan dan Bu Alia harus menjawab dengan cepat. Aduh, harus konsentrasi nih. Harus dengan cepat ya Bu ya. Sudah siap Ibu? Siap. 1, 2, 3. Kepala sekolah atau guru? Guru, Guru kreatif atau siswa inovatif? siswa inovatif, Lulusan dengan nilai terbaik atau dengan karakter terbaik? karakter terbaik. Kenapa tuh Bu? Karena tadi adab lebih utama daripada Berilmu tadi. berilmu tadi. Sama aja ya Bu ya, kalau ilmunya banyak tetapi maaf adabnya kurang jadi BAC jadinya ya Bu ya, bukan ABC lagi ya Bu. Oke, baiklah Bu Nur Alia, terima kasih banyak hari ini kita sudah sharing-sharing luar biasa dan saya senang sekali kalau bisa bertemu dengan Bu Nur Alia karena kita sebenarnya punya salah satu hal yang wow banget ya Bu ya. Sebenarnya ingin diceritakan namun tetap kawan-kawan, Bapak Ibu guru hebat, jangan lupa untuk selalu nonton podcast
PGRI Kabupaten Gresik bersama dengan Smart Learning dan Karakter Research Center. Nanti kita semuanya bisa berbagi lagi ya Bu ya. Siap. Jadi ini wow-wownya masih kita simpan dulu ya Bu ya. Betul. Kita akan tunjukkan itu di episode berikutnya. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan untuk Bunda Alia. Wow, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk host kita yang hebat. Amin. Bercanda. Baiklah, teman-teman guru hebat semuanya, terima kasih sudah setia. Jangan lupa untuk selalu ikuti podcast PGRI Kabupaten Gresik di episode-episode berikutnya. Beli bubur cum-cum di Pasar Gede. Cakep. Assalamualaikum, Bapak Ibu guru hebat dan kece. Terima kasih, Bu. Terima kasih.